Hai guys, kembali dengan Joseph di sini. Kali ini kita akan review sebuah smartphone dari Vivo, yaitu Vivo Y36 4G. Seperti apa detail reviewnya, pastikan kalian tonton sampai habis ya guys. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe. Juga jangan lupa follow sosial media review gadget ya guys. Jadi mari kita review dari Vivo Y36 4G ini ya guys. Sebelum kita bahas review dari HP ini, kita ingin berterima kasih kepada distributor ponsel yang sudah meminjamkan unit Vivo Y36 4G ini kepada kita untuk kita lakukan reviewnya. Dan kalau kalian tertarik untuk beli produk ini, langsung saja kunjungi distributor ponsel di Tokopedia ataupun Shopee. Link pembeliannya ada di deskripsi video, nanti kita taruh link pembeliannya. Dan jangan lupa, mari kita bahas review dari Vivo Y36 4G ini ya guys. Aspek pertama yang akan kita bahas dari sisi performance-nya, di mana chipset Snapdragon 680 di harga 3 jutaan itu sebenarnya agak disayangkan banget ya guys, karena Snapdragon 680 itu sebenarnya sudah tidak lagi cocok di harga 3 jutaan. Tapi berkat RAM 8GB-nya mungkin masih bisa toleransi, tapi kalau misalnya kita boleh jujur, secara performance itu tidak terlalu menarik ya guys. Kalian bisa lihat untuk secara benchmark-nya terlebih dahulu, kita bandingkan secara Geekbench, kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Kemudian kita uji coba menggunakan 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test, kalian bisa lihat skornya di layar kalian, dan PC Mark skornya di layar kalian. Overall itu menunjukkan bahwa performance-nya memang tidak terlalu signifikan bagus. Dan bagaimana dengan gaming sendiri, kita uji coba menggunakan game Mobile Legends, kalian bisa lihat untuk settingnya, level playable-nya, durasinya, dan baterainya semua di layar kalian. Dan ya rata-rata FPS-nya juga kalian bisa lihat skornya di layar kalian juga. Dan menurut kita sih ya masih cukup standar untuk game Mobile Legends. Tapi untuk game Genshin Impact sendiri baru ketahuan nih guys. Game Genshin Impact kalian bisa lihat untuk settingnya, level playable-nya, durasi baterai semua di layar kalian. Overall masih ya cukup playable, tapi nggak sesuai ekspektasi kita untuk di harga 3 jutaan. Dan kalian bisa lihat untuk rata-rata FPS-nya juga di layar kalian. Dan overall ini secara performance sebenarnya untuk penggunaan harian tidak ada masalah. Tapi kalau untuk gaming bukan yang terbaik untuk kelas harga 3 jutaan ya guys. Kemudian dari sisi kualitas kamera dari smartphone ini, menurut kita kualitas kameranya termasuk cukupan standar aja, dan kita tidak bisa bilang ini bagus banget, enggak. Dan ada beberapa situasi yang menyebabkan kualitas kameranya terkesan itu lebih enggak sesuai dengan harga 3 jutaannya. Tapi ya kalau misalnya kita bisa bilang ya cukupan aja sih guys ini, tapi bukan yang terbaik untuk harga 3 jutaan. Kalian bisa lihat untuk sampel foto dan videonya setelah ini guys. Oke guys, kali ini kita menguji coba kamera depan dari Vivo Y36 4G kalau kita gunakan buat perekaman untuk syuting ya guys. Dan silakan komentar mengenai kualitas kamera depannya. Kalau menurut kita sendiri, dynamic range-nya masih agak kurang banget ya guys untuk harga 3 jutaan. Dan kita sayangkan sih untuk kulit ya, ciri khasnya Vivo memang akan diputihkan, lebih putih, lebih beauty, meskipun kita tidak aktifkan seperti itu. Dan ini perekamannya cukup ya nggak stabil ya guys kalau kita bilang. Dan silakan tuh komentar mengenai kualitas kamera depan dari Vivo Y36 4G ini ya guys. Oke guys, kali ini kita menguji coba kamera belakang dari Vivo Y36 4G kalau kita gunakan buat perekaman video. Kalau menurut kita kamera belakangnya punya dynamic range yang lebih baik daripada kamera depannya, jelas ya guys. Dan untuk kualitasnya sebenarnya nggak bisa dibilang yang bagus di harga 3 jutaan ya guys. Masih cukupan aja, tapi agak disayangkan banget ya. Jadi apakah menarik atau tidak ya silakan tuh komentar sendiri. Menurut kalian bagaimana? Apakah oke atau tidak oke? Ya silakan tulis komentar untuk kualitas kamera belakangnya ya guys. Silakan. Kemudian kualitas layar
IPS Full HD Plus 90Hz-nya termasuk cukup baik untuk kelas harganya. Meskipun belum layar AMOLED dan refresh rate tinggi, tapi menurut kita masih termasuk oke lah untuk IPS Full HD Plus 90Hz di kelas harganya ya guys. Kemudian dari sisi kualitas single speaker di HP ini termasuk kencang, kalian bisa dengarkan sampel audionya di video unboxing ya guys. Kemudian dari sisi baterai life sendiri, kualitas baterai life HP ini termasuk awet banget buat dipakai seharian. Dan kalian bisa lihat secara benchmarknya juga di layar kalian ya guys. Kemudian untuk waktu charging sendiri, HP ini sudah dibekali oleh kepala charger 44 watt yang butuh waktu sekitar 1 jam 10 menit untuk full charge ya guys. Dan itu sudah pasti aman banget ya guys. Kemudian dari sisi kelengkapan fitur, HP ini sudah ada side fingerprint scanner, sudah ada face unlock, sudah ada NFC, dan itu sudah aman banget ya guys. Kemudian dari sisi desain, menurut kita ini termasuk bagus. Kualitas desain dari Vivo Y36 4G ini termasuk bagus. Sudah pakai desain pansol juga depannya, itu oke banget ya guys. Hal-hal penting yang perlu kalian ketahui ketika ambil HP ini. Dimana yang pertama, HP ini tidak support virtual background zoom ya guys. Kemudian HP ini belum 5G ready, yang artinya kalian perlu tahu. Mungkin bagi sebagian orang akan menjadi permasalahan ketika belum 5G ready ya guys. Kemudian manajemen panas di HP ini termasuk bagus. Buat gaming itu termasuk oke banget ya guys. Itu dia detail review dari HP Vivo Y36 4G ini. Menurut kita, HP ini itu agak overpriced. Menurut kita, di harga official itu harganya terlalu overpriced untuk produk Vivo Y36 4G ini. Bukan tidak layak untuk dibeli, layak kok guys untuk dibeli. Tapi harganya itu harusnya tidak lebih dari 3 jutaan. Karena menurut kita nih harganya yang pantas di 2 jutaan ya guys, bukan di 3 jutaan. Tapi ya untungnya di distributor ponsel itu juga harganya cukup menarik dibandingkan harga official store-nya. Jadi kalau misalkan tertarik beli HP ini, langsung aja ke distributor ponsel. Tapi overall yang bisa kita simpulkan ini adalah HP yang memang tidak cocok untuk gaming, tapi cocok untuk harian aja. Dan yang mungkin suka desain-desain cantiknya dari Vivo, ya mungkin bagi sebagian orang akan tidak ada masalah dengan performance yang diberikan oleh HP ini. Storage-nya juga besar, dan itu mungkin bagi sebagian orang akan cukup banget. Dan thank you sudah nonton video ini. Jangan lupa like video yang kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye.